yang perlu kita lakukan setelah Ramadan. Setidaknya jika mengambil dari definisi Syawal ada 3. 1, irtafa'a, ayo meningkat semua kebaikan kita. 2, ibtida'il khair, ayo mulai semua yang baik-baik di bulan Syawal. Dan yang ketiga, istimrar, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dikumpulkan kalimatnya ada satu kata namanya istiqamah. Kenapa kita harus istiqamah? Iya, buah dari ilmu itu amal. Buah dari amal itu istiqamah. Saya ulangi, buah dari ilmu itu amal, dan buah dari amal itu istiqamah. Maka disebutkan setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu berpotensi rugi kecuali orang yang beramal. Yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas menjalankan amalnya. Orang yang menjalankan ikhlas amalnya juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah melanjutkan setiap amal-amalnya. Maka pentingnya istiqomah. Setidaknya ada 5 cara yang bisa kita lakukan agar istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama, tambahkan ilmunya. Seseorang akan punya semangat untuk beramal kalau dia tahu ilmunya. Maka setelah Ramadan, ayo lanjutkan datang ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu. Karena orang akan bahagia ketika dia punya ilmu. Apa kata Nabi dalam hadis? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, maka dengan ilmu. Maka ayo tambahkan ilmunya. Yang kedua, jika kita mau istiqomah, cari lingkungan baik yang bisa mendukung kebaikan kita. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, cari circle yang baik yang bisa menguatkan kita. Diakui atau tidak, pengaruh teman itu sangat menentukan seperti apa kebaikan kita. Maka kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas agama seseorang, lihat bersama siapa dia dengan temannya. Maka penting untuk mencari teman yang baik. Mulai hari ini, pilih-pilih dalam bersosmed, dengan siapa kita berteman, kita follow siapa, itu menjadi penting, akan menentukan kebaikan kita. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan. Maka pelan-pelan engkau akan meninggalkan kemaksiatan. Orang itu kenapa masih hobi berbuat maksiat? Karena sedikit sekali dia berbuat taat. Kalau dia menyibukkan dirinya dalam ketaatan, maka pelan-pelan dia akan lupa dengan kemaksiatan. Karena manusia punya 2 potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah ilhamkan kepada kamu sekalian apa? Fujur, takwa. Kadang kau berbuat fujur, kadang kau takwa, kadang kau taat, kadang kau maksiat, kadang kau benar, kadang kau salah. Maka bagaimana timbangannya? Kalau engkau ingin menurunkan kesalahanmu, perbanyak kebaikanmu. Jika engkau ingin mengurangi kemaksiatanmu, maka tingkatkan ketaatanmu kepada Allah. Maka engkau akan menemukan nikmat daripada ketaatan itu. Yang keempat, pastikan tujuannya, luruskan niatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kita bukan tinggal di sini, kita akan ke surga, kita mau ke surga. Dan kita tahu setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan,
7 alam dikumpulkan, 8 alam ditimbangkan, 9 alam dihitungkan, 10 alam diberikan syafaat pertolongan, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, 12 alam ditentukan akhirat, surga dan nerakanya. Dunia bukan akhir. Ternyata ini masih etase yang ketiga. Masih panjang perjalanan kita. Maka jangan terlena dengan dunia. Jangan habis waktu kita untuk nyiapin bahagia di dunia. Tapi pastikan habiskan hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang istiqomah tahu tujuannya. Bukan di sini, tapi nanti di sana. Kalau kita tahu tujuannya, maka seberat apapun ujiannya, kita akan lalui itu dengan kekuatan kita. Ibaratnya seorang pendaki gunung, ketika dia tahu puncak adalah tujuannya, maka seberat apapun ujian dia ketika mendaki, dia akan lalui. Kenapa? Bukan ini. Maka apa sikapnya? Dikasih nikmat, syukur. Dikasih ujian, sabar. Ketika beramal, ikhlas. Ketika ada takdir, ridho. Dimulak-balik, itu sikapnya. Dan itu tercermin karena dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Tambahkan ilmunya. 2. Cari lingkungan yang baik. 3. Sibukkan dengan ketaatan. 4. Pastikan tujuan hidup kita. Dan yang kelima, agar kita istiqomah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Yang merubah kehidupan kita itu adalah Allah. Maka setidaknya boleh diamalkan. Ada 2 doa yang bisa kita baca agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh baca doa itu agar Allah terus tetapkan kita di jalan agamanya dan kita mendapatkan hidayah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang kedua, boleh doa yang Nabi anjurkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.